observasi, di mana tujuan observasi itu adalah untuk mengetahui potensi rekan guru tentang proses pembelajarannya untuk tujuan pembelajaran. Nah, dalam proses observasi ada 3 tahapan, di mana yang satu adalah pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Dita. Waktu kita cuma ada sedikit, nanti dari percakapan ini apa yang Bu Dita harapkan? Yang saya harapkan tentunya saya kan belum mengetahui banyak ya Pak tentang proses pembelajaran yang baik itu seperti apa. Makanya kan diadakan observasi sekaligus saya juga belajar gitu ya. Makanya saya mengharapkan dengan adanya pra observasi ini saya bisa lebih memahami untuk observasi untuk proses pembelajaran yang benar dan baik itu seperti apa gitu, tentunya dengan bimbingan dari Bapak. Oh, bagus ya. Nah, kira-kira persiapan apa yang Ibu Dita laksanakan untuk berobservasi itu? Persiapannya mulai dari administrasi, baik dari RPP-nya, kemudian media pembelajarannya, ada juga bentuk evaluasinya, baik itu dalam bentuk soal ataupun lisan, itu saya persiapkan. Oh iya, baik. Oh ya Bu Dita, terkait dengan observasi, apa yang akan disampaikan, mapel apa yang akan Ibu sampaikan dan pelaksanaannya kapan? Untuk mata pelajarannya saya mengambil mata pelajaran IPA di materi makanan sehat, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin. Oh iya betul. Sejauh yang dipersiapkan Bu Dita itu adalah RPP, evaluasi, LKS, dan refleksi anak ya. Nah baik Bu Dita, yang dialami selama mengajar Bu Dita pernah mengalami tantangan atau kesulitan selama Ibu Dita mengajar? Boleh diceritakan Bu Dita? Yang pastinya ada ya, tantangan itu pasti selalu ada. Ketika kita mengajar, otomatis setiap hari itu pasti ada tantangan. Kesulitan juga sama ketika kita mengajarkan ke anak, belum tentu apa yang kita sampaikan itu dipahami baik oleh anak gitu. Tantangannya adalah bagaimana caranya anak tersebut yang tidak memahami bisa memahami. Menurut pengalaman Bu Dita, anak melakukan seperti itu alasannya seperti itu, gimana Bu Dita? Mungkin kekurangannya juga dari saya sendiri gitu ya. Untuk metodenya mungkin yang kurang beragam. Saya lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga anak bosan gitu Pak. Atau juga anak itu dalam keadaan kondisi yang tidak baik belum sarapan atau juga lelah dengan misalnya di pembelajaran kedua anak-anak itu lebih capek gitu ya. Jadi untuk berpikir fokus terhadap yang akan dipelajari juga lebih sulit gitu. Nah menurut Bu Dita, kondisi ideal pembelajaran itu seperti apa sih? Kondisi ideal yang kondusif itu seperti apa? Ideal. Iya. Kondisi ideal itu kalau menurut saya ya Pak, mohon dikoreksi apabila salah gitu. Kondisinya itu yang baik, yang pasti adanya interaksi antara guru dengan siswa. Yang mana bukan hanya guru saja yang berbicara di dalam kelas, tetapi juga siswa yang aktif gitu. Itu ya, luar biasa Bu Dita. Nah misalkan kalau kita skalanya itu adalah 10, di mana 1 itu adalah kondisi yang tidak kondusif, yang paling tidak kondusif, sedangkan yang 10 adalah kondisi yang paling kondusif. Nah kira-kira posisi kelas Bu Dita seperti dalam kondisi ke level berapa itu Bu Dita? Mungkin bisa dikatakan 7 ya Pak. 7 ya Bu Dita ya, baik ya. Berarti alhamdulillah ada untuk meningkatkan lagi ya ke level yang lebih tinggi. Nah terkait minggu depan yang akan Ibu Dita observasi laksanakan dalam proses pembelajaran, pernah nggak pembelajaran demikian itu tidak terulang seperti cerita yang di awal? Contohnya trik-trik apa saja yang Bu Dita akan terapkan supaya proses pembelajaran itu tidak terjadi seperti yang Ibu Dita ceritakan, ada anak-anak yang keluar atau anak tidak ini? Trik-triknya sih yang pasti saya melihat dari latar belakang dulu. Misalnya anak-anak ini kenapa ya mereka tidak fokus? Kalau misalnya di metode, saya pasti perbaiki metode. Misalnya, oh saya tadinya pakai ceramah nih,
Otomatis saya ganti dari metodenya menjadi diskusi, tanya jawab, dan menggunakan media-media yang menarik visualisasi anak, misalnya menggunakan audio, infokus seperti itu. Terus juga kalau misalnya kendalanya di tubuh, di fisik, itu juga saya trik-triknya yang menyuruh mereka untuk sarapan dulu, jangan capek-capek. Misalnya anak-anak kadang sering olahraga di bukan jamnya, nah itu saya larang gitu. Ada kesepakatan kelas. Luar biasa Bu Dita. Nah, dari yang disampaikan Bu Dita tadi, yang saya konfirmasi ya Bu Dita ya, bahwa Bu Dita akan menggunakan pembelajaran yang diferensiasi, betul ya Bu Dita ya? Luar biasa Bu Dita. Dan di dalam pembelajaran diferensiasi itu juga Bu Dita akan fokus terhadap kompetensi sosial emosional atau yang disebut dengan KSE. Nah, bolehkah Bu Dita ceritakan secara singkat alur pembelajaran yang akan Bu Dita lakukan? Awalnya saya pembukaan. Setelah pembukaan ya seperti biasa ada persepsi, doa, absensi, kemudian juga sedikit-sedikit menyanyikan lagu. Terus juga mungkin sebelum kita pembelajaran ada juga mengasah konsentrasi dulu agar anak itu siap gitu ya. Kemudian setelah itu baru ke materi, yang mana dari materi itu dijelaskan sedikit, kemudian dibagi kelompok. Ada kelompok itu berbeda-beda, ada yang audio, ada yang kinetik, kinestetik. Nah itu seperti itu. Terkait tentang kompetensi emosional sosial atau KSE, nah yang Ibu Dita tekankan dalam pembelajaran itu adalah kira-kira bagaimana dan kenapa Ibu Dita mengambil KSE kesadaran diri. Karena saya ingin mengurangi tekanan emosional yang dirasakan siswa gitu Pak, yang mana dengan adanya KSE ini agar bisa siswa itu mengatasi emosinya gitu, misalnya dari rasa cemas ketika di dalam kelas, kemudian depresi dan stres yang dirasakan siswa agar dapat berkurang gitu, melalui KSE ini. Begitu luar biasa Bu Dita. Nah, dari kegiatan observasi tersebut saya kepengen tahu sekali melihat kelanjutan dari observasi, dan saya akan hadir dalam aksi Bu Dita tersebut. Nah, dalam kita mungkin ada dalam kegiatan tersebut mungkin ada muncul halang-halangan atau kegiatan atau tantangan, dan itu akan kita bicarakan setelah kita melakukan observasi pasca observasi. Nah, dari obrolan kita ini apa yang mendapat Bu Dita gambarkan? Banyak ya Pak. Awalnya kan saya kurang tahu banyak gitu terkait yang tadi diobrolkan, tapi ketika sudah mengobrol dengan Bapak, saya bisa mempersiapkan lebih matang lagi gitu, agar nanti ketika mengajar saya persiapannya lebih baik dan lebih matang lagi. Luar biasa Bu Dita. Terima kasih ya Bu Dita. Saya sudah tidak sabaran untuk melihat action Bu Dita pada pertemuan yang akan datang hari Senin ya. Nah, terima kasih atas waktu Bu Dita. Semoga tidak ada halangan, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar dalam menjalankan usaha. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ngobrol sebentar dulu ya terkait yang kita sudah lakukan kemarin. Observasi sudah kita lakukan, kita lakukan pasca observasi. Nah ini saya mau mengatakan dengan mana harapan kita setelah melakukan yang mana kita kan hari ini melakukan pasca observasi ya. Tapi tentunya saya ingin mengetahui apa saja gitu yang kurang dari ketika saya belajar kemarin ketika diobservasi. Tentunya juga masukan-masukannya gitu Pak, agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, terkait wayang, saya lupa untuk menanyakan tentang identitas awal setelah sejarah besar itu tadi itu bagaimana? Alhamdulillah kegiatannya lancar ya Pak. Mungkin masih banyak kekurangan karena saya juga masih pertama kali gitu melakukan pembelajaran mengenai diferensiasi. Jadi masih banyak perlu bimbingan dari Bapak. Iya. Waktu kita percakapan pra-observasi, di situ kan kita menceritakan banyak hal tentang rencana yang akan datang pembelajarannya. Kira-kira sudah dilaksanakan belum semua? Alhamdulillah sudah dilaksanakan, tapi mungkin hasilnya belum semaksimal. Masih banyak kekurangan. Ya, seperti yang tadi saya katakan, karena saya juga kan baru pertama kali gitu, jadi masih awam terkait materi diferensiasi dan semacamnya. Jadi juga masih menerima dan masih betul. Mungkin nanti setelah ini bisa tahu Ya, insya Allah sudah ada kita saringan. Nah, terkait untuk pembelajaran sendiri, apakah sudah kita tercapai semuanya? Alhamdulillah sih Alhamdulillah gitu ya. Dari awal Bu kita sudah mengatakan hal yang baik yang kita ada, apa saja yang sudah dicapai, banyak yang kurang dan yang perlu diperbaiki. mungkin kalau yang sudah dicapai siswa sudah memahami materi gitu. Tapi kekurangannya mungkin dari media. Jadi saya juga masih banyak harus yang ditambahkan dari media-medianya gitu. Jadi agak lebih menarik lagi ke depannya. Pasti Bu Dita punya rencana-rencana atau langkah-langkah pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran itu, langkah-langkah itu ingin dilaksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Langkah-langkah yang akan Bu Dita lakukan dalam pertemuan atau pembelajaran yang akan datang setelah melakukan observasi. Pastinya saya akan memperbaiki dengan menambah media-medianya dan juga dengan diferensiasi ini kan kita bisa mengetahui ya, anak-anak visualnya atau audio kinesthesia sehingga lebih memaksimalkan. Luar biasa Bu Dita. Ya Bu Dita, sepertinya Bu Dita sudah menangkap apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan. Terima kasih, mudah-mudahan yang Bu Dita terapkan bisa dikembangkan lagi dan sharing kepada teman-teman dari Bu Dita ya. Dan kita bisa ngobrol lagi di waktu dan kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya